Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam sharing firman Tuhan, dan saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Nah, Bapak Saudara, ayat yang ke-17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Maka mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, Bapak Saudara berkati Tuhan, kembali ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, Bapak Saudara, ini orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, dong su tahu tapi dong sengaja mau mencobai Tuhan, bolehkah tidak kita membayar pajak kepada kaisar? Lalu Yesus ini Allah yang luar biasa, membenar Tuhan kita luar biasa. Tuhan bilang, dan dong coba tunjukkan kepadaku mata uang yang biasa kamu pakai untuk bayar pajak itu. Lalu mereka menunjukkan kepada Yesus satu mata uang dinar, dan Tuhan Yesus bertanya, ini sabab menggambar, sabab tulisan. Ternyata itu gambar dan tulisan daripada kaisar. Maka Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, Bapak Saudara diberkati Tuhan Yesus, saya mau berbicara tentang persembahan. Jadi ada juga hal-hal yang wajib kita berikan kepada Allah sebagai persembahan. Nah, yang pertama yang harus kita berikan kepada Allah sebagai persembahan itu, kalau dicatat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama itu adalah bahwa diri kita yang harus kita berikan kepada Allah sebagai persembahan. Ayat yang pertama dari Roma 12, karena itu saudara-saudaraku, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah memberikan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya memberi diri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak benar, tetapi kita mau hidup kudus. Kita memberikan diri kita kepada Allah dengan mau hidup kudus, dengan mau taat kepada Allah, dengan mau taat melakukan kebenaran, sehingga kita berkenan kepada Allah. Nah, jadi bukan berarti kalau kita memberi diri sebagai persembahan kepada Allah, bukan berarti bahwa kita semua harus jadi pendeta, kita semua harus jadi guru sekolah minggu. Tidak, saudara. Tetapi dengan kata lain bahwa kita mau taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, berarti ini yang dinamakan dengan ibadah yang sejati. Nah, Bapak Saudara, kalau lanjut di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita memberi diri sebagai persembahan yang benar kepada Allah, dengan tidak mau untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita mau menjadi serupa dengan Allah, karena kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah, dan berarti oleh karena itu kalau diberikan kepada kaisar yang uang yang adalah gambar dan tulisan kaisar, maka yang harus diberikan kepada Allah adalah diri kita yang segambar dan serupa dengan Allah, sebab kita adalah umat ciptaan Allah. Nah, Bapak Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau berbicara mengenai pajak, berarti berbicara mengenai uang. Kan tidak mungkin kita membayar pajak dengan tubuh dan diri kita. Kita datang di kantor pajak, lalu kita bilang bahwa inilah diriku, kuberikan kepadamu sebagai persembahan pajak. Kan tidak mungkin begitu, saudara. Tetapi yang harus kita berikan, kita berikan sebagai untuk membayar pajak ini barang sudah pasti dengan uang. Nah, Bapak Saudara, ada bagian-bagian tertentu dari yang wajib kita berikan kepada Allah, dari penghasilan kita, dari uang kita, dari apa yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Nah, Bapak Saudara, ini adalah yang wajib kita berikan kepada Allah. Maliaki pasal 3, Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10, bawalah
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku di rumahku. Bapak Ibu Saudara, di rumahku, kalau di rumah saya, di rumah Bapak Mama, di rumah kita masing-masing, kita akan mengaturnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masing-masing rumah tangga punya aturannya sendiri. Nah, kalau di rumah Allah punya aturannya sendiri, dan yang punya aturan sesuai dengan firman Tuhan adalah gereja. Jadi hanya di gereja saja yang sudah barang tentu dia punya semua aturannya itu berdasarkan firman Allah, yang kepalanya adalah Yesus. Jadi kalau ada gereja-gereja yang aturannya tidak sesuai, tidak dengan dasar firman Allah, tidak dengan fondasi firman Allah, tetapi dengan seturut dengan apa yang diinginkan orang-orang ada di gereja itu, hanya seturut dengan mungkin orang-orang pengaruh di gereja itu, maka ini menjadi pertanyaan. Sebab ini tidak benar. Gereja itu aturannya harus sesuai dengan firman Allah, yang kepalanya adalah Yesus yang juga firman itu. Tidak boleh tidak. Kalau gereja susah turut Tuhan yang mau, lebih baik kalau dia jadi jemaat di situ, mungkin kita berpikir dan pasti dia cari tempat lain, karena gereja bukan hanya satu gereja itu, karena pasti kita semua sesat. Kalau kita ada di gereja yang diatur tidak sesuai dengan firman, tapi diatur sesuka-suka, kalau pemimpin saja sudah seperti itu, maka jemaat ketong sesat semua. Pak Mama sudah diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja harus mendasarkan firman Tuhan. Nah, saudara diberkati Tuhan, kembali kepada persembahan persepuluhan tadi di awal dari ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Seluruh persembahan persepuluhan. Jadi 10% daripada apa yang kita peroleh ini harus kita bawa semua ke rumah Tuhan, ke gereja. Jangan saudara berpikir bahwa 5%nya saudara atur sendiri, tidak boleh. Tidak boleh ada alasan tertentu sehingga membuat kita membagi 2/10 kita, tidak boleh. Sekalipun mungkin kita berpikir bahwa di gereja nanti tidak diatur dengan benar, atau di gereja nanti orang malah pakai untuk hal-hal yang tidak membangun iman, hal-hal yang bukan pelayanan, lalu Anda berpikir untuk tidak membawanya ke sana, tidak boleh. Nah, kalau Anda punya gereja, persembahan-persembahan pemberian jemaat ini diatur dengan tidak benar, karena kalau saudara tahu itu, saudara bisa membawanya ke gereja lain yang mungkin diatur dengan baik, dengan lebih baik. Bapak Mama saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Persembahan persepuluhan harus semua dibawa ke gereja. Dan kita melanjutkan di ayat yang ke-10 tadi saudara. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi Tuhan bilang, apakah kita akan membuka tingkap langit dan memberkati sampai berkelimpahan? Dengan kata lain, bahwa kalau kita taat memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan membawanya ke gereja seluruhnya 10% ini, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa sampai berkelimpahan saudara. Nah, sudah pasti semua orang mau dia punya hidupnya itu berkelimpahan, segala sesuatu itu saat dibutuhkan ada dalam hal materi. Ini janji Tuhan yang pertama, memberkati kita dalam hal materi. Nah, ada janji Tuhan yang lain lagi. Jadi kalau ini kita harus membawanya semua ke gereja, tidak boleh membawanya 5%. Nah, kalau kita kepingin untuk mengatur sendiri, kita kepingin supaya kita sendiri kepingin untuk supaya kita bisa membawanya ke pelayanan ke tempat lain, mungkin membantu orang sakit, mungkin bawa ke panti asuhan, mungkin membantu pokoknya pelayanan lain yang kita kepingin mengaturnya sendiri, maka ini harus diambil dari bagian lain, bukan bagian persepuluhan. Amsal pasal yang ketiga saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Dengan hartamu muliakanlah Tuhan. Nah, saudara diberkati Tuhan, setelah kita menyisihkan 10% dari apa yang kita peroleh ini, 90%-nya ini sudah menjadi milik kita. 90%-nya ini sudah hartanya kita. Nah, dari 90% ini yang suka-suka kita mau atur, mau bawa lagi berapa dengan sukarela untuk persembahan kepada Tuhan, mau bawa lagi berapa ke panti asuhan, mau bawa tambah lagi berapa ke bantu orang sakit, kasih diakonia. Nah, ini yang suka-suka terserah kita bawa sendiri, bukan dari persepuluhan itu yang kita dengan suka-suka mengatur. Persepuluhan harus ke gereja, yang kita atur sendiri ini dari hartanya kita yang dari 90% ini. Nah, kita lanjut ke ayat 10 dari Amsal 3 tadi.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Nah, ini janji berkat yang kedua, bahwa lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jadi Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa sampai melimpah-limpah, dan akan meluap dengan air buah anggurnya, melimpah-limpah dan meluap, akan sampai mungkin ketong bisa hitung-hitung oleh ketong harta. Ketong hanya akan terheran-heran menerima berkat dari Tuhan yang adalah harta ini. Soalnya akan habis-habis. Kita malah akan semakin giat memberkati orang karena kita punya sukacita kepada Tuhan yang Tuhan terus memberikan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita sukacita, kita akan semakin dengan setia melayani Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kata Yesus Kristus, ini janji Tuhan, ini adalah firman Allah. Dan kalau Tuhan berjanji sudah pasti ya dan amin. Tidak perlu lagi kita menagih janji kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji Tuhan akan menepatinya. Yang penting kita mau taat. Jadi yang pertama, kita mau mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan benar. Kita mau taat kepada Allah, dan ketaatan yang pertama dalam hal persembahan ini adalah memberikan persembahan persepuluhan dengan benar. Seluruh persembahan persepuluhan harus dibawa ke gereja, jangan setengah-setengah. Dan juga dari harta kita mau dengan sukarela memberi kepada Tuhan. Bicara tentang harta bukan saja tentang uang, tetapi juga bisa saja tentang mobil, tentang rumah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meminjamkan mobil untuk dipakai dalam pelayanan, mungkin antar diakonia. Kita bisa membuka rumah untuk dipakai kalau ada acara Natal. Ini mempersembahkan rumah, mempersembahkan mobil, bukan kasih pakai, hanya kasih pinjam saja, tapi ini sudah persembahan yang kita beri kepada Allah. Dan ini memuliakan Allah. Dan ada janji bahwa kita akan diberkati dengan luar biasa. Kalau saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lanjut lagi di Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi hanya berkat dari Tuhan saja yang akan membuat kita kaya. Nah, kalau Bapak Mama Saudara, kita mau diberkati sampai kita melimpah-limpah dalam hal materi kekayaan, maka kita mau taat dalam hal perpuluhan, dan kita mau dengan sukarela memberi kepada orang lain dalam hal pelayanan, dan kita memuliakan Tuhan dan harta milik kita. Jangan tunggu kaya dulu baru kita mau memberi, karena siapa yang tahu dia nanti akan kaya. Soalnya kan ada orang yang tahu nanti besok dia kaya atau soalnya. Kita boleh bersusah payah banting tulang, tapi kalau kita sudah taat dengan Tuhan, ini firman Tuhan jelas, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan susah payah. Jadi kalau kita mau diberkati, kita mau taat perpuluhan, kita mau rajin memberi dengan sukarela, maka kita akan diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah-limpah, meluap-luap, sampai kita akan heran-heran sendiri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi mulailah kita mau memberi kepada Tuhan. Jangan menunggu kita kaya dulu baru memberi, tapi kita mau belajar memberi. Kita mau belajar memberi dari apa yang ada pada kita dengan sukacita, dengan rela hati, tidak dengan paksaan, tapi mau dengan rela hati. Bukan supaya dipuji orang, tapi supaya di mata Tuhan kita adalah anak-anak yang setia, kita adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Dan janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya semua kita akan diberkati dengan luar biasa. Kita semua akan melihat dan tercengang-cengang beberapa tahun ke depan. Mungkin bukan 1-2 hari, mungkin bukan 1-2 tahun baru kita diberkati Tuhan, bisa lebih dari itu. Tetapi kalau kita mau taat, mungkin saja Tuhan sengaja mengulur waktu karena melihat kita taat atau tidak. Karena jangan sampai saudara dan saya kita hanya taat di bulan pertama, bulan keduanya kita sudah tidak taat lagi. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi kalau taat berarti benar-benar taat, bukan hanya taat 1-2 minggu dan seterusnya tidak taat. Seterusnya kita mau taat, saudara. Mari Bapak Mama Saudara berkati Tuhan, berilah diri kita mau taat kepada Allah dalam hal perpuluhan, dan saya percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup semua kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.